syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan telah bersama-sama kita melaksanakan sholat asar berjamaah. Salawat serta salam tak henti-hentinya marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini Kamis 30 Maret 2023 Masehi bersamaan dengan 8 Ramadan 1444 Hijriah telah hadir bersama kita Fadilatul Ustadz Ki Agus Haji M. Nurdin Mansur yang akan menyampaikan ceramahnya dengan tema Ramadan Madrasah Iman. Baik, kami himbau kepada para jamaah bahwasanya di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan dan menuju mikrofon yang telah disediakan. Sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab surah Al-Fatihah ala hazihi niyat wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah, marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah yang akan dipimpin oleh Fadilatul Ustadz Ki Agus Haji M. Nurdin Mansur. Kepada Ustadz fa'alaihi fayatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatil khutu wal munawwarusu wa salahil badani wal ruh wa tawbatan nasu wa ila hadratir rasul Sayyidina wa malana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa zuriyati wa ahli baiti ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة الله المقربين القربين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين ووالدينا ووالد الحاضرين وشيخنا ومعلمنا وتلاميذنا وأمواتنا وأموات المسلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح المؤسس هذا المسجد الأقوم وأواني ببنائه ومعلمي به ومدرسته وجماعته خصوصا إلى روح سلطان محمود بداruddin الأول والثاني وزريتهما وإلى حضرة سيدي العلامة الشيخ إبراهيم محمد البجوري والسيدي العلامة الشيخ محمد نواوي بن البطني الجاوي وإلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح جماعة مجلس تعليم النور وإلى أرواح والي الصماء وإلى أرواح سادتنا وصوفها وجميع الأئمة من مشارق الأرض إلى مغاربها بريها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وآثارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة أن الله يحفظنا وسلمنا وأهلنا ووالدينا أزواجنا وأولادنا وتلاميذنا وأصحابنا وأحبابنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من شر خلقه أجمعين ومن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن شر الدنيا وشر الآخرة ومن فتنة الدنيا وفتنة الآخرة ومن مصيبات الدنيا مصيبة الآخرة ومن شر الوباء والفتن والمحن ومن شر الأوجاع والأسقام والآلام والأمراض ومن شر الظالمين ومن كل أذية وجميع الشرور بالسفر والحضارة بخير ولطف وعافية بخير البرية شاول الله له بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه معين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala alaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ardihi was samaihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya'i sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wassalaman daimaini ila yaumi liqa'ih. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar riyadil aghyar miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Masjid Agung beserta segenap pengurus Yayasan Masjid Agung, yang juga sama-sama kita cintai, kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para ustaz, para ustazah, para dosen, para guru, para sesepuh, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin, hadirat, para shaimin, shaimat, wa kafatil mustami'in al-kiram yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore ini kita masih diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga dengan kudrat iradat Allah, dengan ma'unah dan inayahnya, kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita di tempat masing-masing menuju ke Masjid Agung yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kaki dan ayunan tangan kita ini akan dicatat oleh malaikat sebagai amal ibadah, sehingga kita semua mendapatkan pahala, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya, dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin hadirat, para shaimin, shaimat berbahagia, alhamdulillah sore ini kita telah masuki hari yang ke-8 daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Untuk itu mari kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa telah kita laksanakan sampai hari yang ke-8 ini beserta semua rangkaian amal ibadah telah kita lakukan di dalamnya, baik itu ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tetap memberikan kepada kita dan kepada seluruh keluarga kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan, diberikan kekuatan, pertolongan, kemudahan, taufik dan hidayah, ma'unah dan inayah dan istiqamah. Dan semoga Allah selamatkan kita dan seluruh keluarga kita dari segala kejahatan dari semua makhluknya. Allah selamatkan dari segala macam penyakit, wabak, balak, bencana dan dari segala musibah, min kulli bala'i dunia wa azabil akhirah, dan diberi rezeki yang halal yang seluas-luasnya sehingga kita dan keluarga kita semuanya dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan tahun ini dijadikan oleh Allah untuk kita dan untuk seluruh keluarga kita lebih baik dan lebih sempurna daripada ibadah puasa Ramadan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para shaimin, shaimat yang berbahagia, materi kita sore ini adalah Ramadan Madrasah Iman. Hadirin, pergantian waktu ini luar biasa cepatnya. Jadi dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun. Jadi pergantian waktu begitu cepat. Contohnya ini, hari setelah seminggu kita puasa. Cepatnya. Kamis kemarin kan anak ngisi ceramah. Hari pertama Ramadan, ini sudah datang lagi. Besok Jumat lagi. Subhanallah. Tahu-tahu kayak kita sudah mati ada ini. Tahu-tahu lagi kubur kita ini.
Jadi kalau dulu di TPRI ada apa nama itu? Ada kuis berpacu dalam melodi. Tahun berapa lah itu? 90-an. Kus Hendra apa itu? Kus itu berpacu dalam melodi. Nah, kalau sekarang ini kita dalam agama kita berpacu dalam waktu. Al-waktu kasab. Waktu itu adalah pedang. Al-waktu kasayfi. Waktu itu laksana pedang. Iza lam taqtahu qata'ak. Kalau kau tidak bisa memotongnya, maka dia akan memenggalmu. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu ada sekalian. Jadi waktu yang sekarang kita berada, manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lagi kita menunda-nunda. Jadi kalau kita bisa melaksanakan amal itu sekarang, kenapa kita nak tunggu nanti? Ba'den nanti dah. Ba'den itu kalau memang sibuk ni kan. Jadi kalau kita bisa melakukan amal itu sekarang, lakukan sekarang. Khairul birri ajiluhu. Sebaik-baik yang baik disegerakan. Amal yang baik, tapi ada yang lebih baik lagi. Jadi sebaik-baik yang baik disegerakan. Jadi kalau ada niat kita ingin baca Quran, bacalah Quran. Dah ada wuduk, yang mana yang hafal ayatnya, baca. Kalau ada niat kita nak sedekah, sedekahlah. Belum ada banyak, sudah sedikit jadilah. Jadi begitu ada niat untuk berbuat baik dan kita bisa melakukannya, jangan ditunda hadirin. Jadi kita harus betul-betul perhatian sangat dengan waktu ini. Sebab waktu ini sesuatu yang sangat berharga. Hadirin, kalau kita kehilangan sesuatu, hadirin, hilang sendal misalnya, ini hilang sendal, mungkin langsung kita ke pasar, ke toko, beli sendal baru. Banyak ada orang yang hilang kendaraan atau hilang apa, ada gentinya. Bahkan genting lebih baik, lebih bagus lagi. Tapi kalau sudah kehilangan waktu, kehabisan waktu, dah bisa lagi. Waktu dah bisa lagi, kita kejar. Zahabal amsi wa ma fihi. Telah pergi hari kemarin dan apa yang ada padanya. Dah salah hari kemarin. Ini sampai jam 4. Jam setengah 4 tadi sudah tak bisa lagi kita raih. Jadi saking pentingnya waktu ini ada sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita hamba-hamba yang beriman itu dengan firman Allah yang berbunyi wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Inna ini taukid, menguatkan, sungguh. Kemudian la fi, lam itu lam taukid lagi, menguatkan. Jadi sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ini Allah yang ngatakan rugi. Kalau Allah ngatakan rugi, rugi nian. Tapi kalau orang pasar ngatakan rugi, belum tentu. Kita sering nganyang barang, rugi, belum tentu rugi dia. Saya ingatkan kepada pedagang-pedagang, tak boleh bohong. Sekalipun benar itu, kalau ada sumpah, benar, tapi ada sumpah demi Allah, benar itu padahal, maka Allah cabut keberkahan dan usaha dalam perdagangan dia itu. Misalnya modal 10.000, modal 10.000, dia jual 12.000, ada yang nganyang 9.000, 9.000 baik, padahal modalnya berapa? 10.000. Oh demi Allah belum balik modal itu. Demi Allah belum balik modal itu. Benar tak omongan dia ni? Benar. Tapi dia bersumpah demi Allah itu, langsung Allah cabut keberkahan. Jangan diucapkan itu. Jadi kita jual dengan harga sekian sesuai dengan pasaran. Kamu galak beli, dah galak, sudah. Jangan bersumpah. Begitu kita bersumpah, walaupun benar sumpahnya ini, Allah cabut keberkahan usaha dagangan ini. Apalagi sumpahnya sumpah palsu. Jadi Allah bersumpah ini, wal asri, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Jadi kita manusia ini rugi. Dalam hadis Nabi mengatakan kullun nasi halikun,
Semua manusia celaka. Illa alimun, kecuali orang yang berilmu. Kecuali orang yang berilmu. Jadi manusia semuanya celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Wa kullu alim halikun. Dan setiap orang yang alim, orang yang berilmu juga celaka. Illa amilun, kecuali orang yang beramal. Punya ilmu tapi tidak beramal, kata gunanya. Wa kullu amil halikun, dan setiap orang yang beramal juga celaka. Illa mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas dalam amalnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu an, al-ilmu yahtaj ila al-amal, wal amal yahtaj ila al-ikhlas, wal ikhlas yahtaj ila an-nur, wa hadha majlis an-nur. Ilmu, kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, butuh kepada amal. Jadi kita belajar, lalu kita mengerti, faham, ada ilmu. Nah, ilmu yang ada sama kita ni butuh kepada amal. Amal tidak beramal, nak kata manfaatnya ilmu itu, harus beramal. Tapi amal kita harus ikhlas. Beramal dah ikhlas, dah tiada faedah. Maqamul ikhlas bil amal karruh fil jasad. Kedudukan atau maqam ikhlas dalam amal itu seperti nyawa di dalam badan. Nanti kita jelaskan masalah itu. Jadi ilmu butuh kepada amal, amal butuh kepada ikhlas, dan ikhlas butuh kepada nur. Ikhlas butuh kepada cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza majlis an-nur. Itulah aku namai majlis taklim kita itu majlis taklim an-nur. Barakah, tabarrukan min hadzal kalam, daripada mohon keberkahan daripada ucapan daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih ini. Hadirin, jadi manusia berada dalam kerugian. Jadi kita manusia ni rugi. Tetapi Allah sambung ayatnya, ada istisnanya, ada mustasnanya, ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Illa, kecuali. Nah, jadi ini tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang merugi itu. Siapa? Illallazina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Beriman, berbuat amal soleh. Hadirin, di dalam Al-Quran itu setiap kali Allah menyebutkan amanu, amilus solihat. Setiap Allah menyebutkan orang-orang beriman, pasti sudah itu yang berbuat amal soleh. Kenapa? Karena tidak cukup kalau cuma beriman doang, ngaku beriman doang, mengatakan dirinya orang yang beriman, tapi wa amilus salihatnya ada tak? Kalau tidak ada wa amilus salihatnya, ada benar imannya. Jadi iman, orang-orang yang beriman yang berbuat amal soleh. Maksudnya, yang melaksanakan solat, seperti sekarang kita melaksanakan puasa, yang zikir, baca Quran, yang sedekah, yang infak, yang haji, mungkin ada lagi yang sedang umrah ini, dan termasuk kita sekarang sedang berada di dalam majlis halaqatul ilm. InsyaAllah, insyaAllah mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok orang ini yang dimustasnakan oleh Allah. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang membuat amal soleh. Dan sifat mereka ini, watawasau bil haqq, dan mereka saling berwasiat di dalam kebenaran, saling mengingatkan, saling nasihat dalam kebenaran. Hadirin, kita ni punya kawan, sebaiknya kawan yang selalu memberikan masukan kepada kita, yang selalu nasihati kita, yang negur kita, yang ngingeti kita. Bukan kawan yang selalu membenarkan kita. Kita tak butuh sama kawan yang selalu membenarkan omongan kita. Kita tak butuh kawan yang selalu membenarkan perbuatan kita, walaupun salah. Memang sepintas asyik punya kawan di mata dia kita tak pernah salah. Pokoknya benar tu lah. Apa yang kita omongkan benar, yang kita gawikan benar, padahal salah, padahal menyimpang. Kadang-kadang kita pokok ada kan kesel punya kawan, dikit-dikit ngatakan salah, dikit apa namanya mengotes kita. Kau ni tak boleh main ini, jangan main ini lah, kau nyanyi pula aja tak boleh kalau aku ini payah berkawan dengan kau ni. Nah, padahal dia tu bagus,
Sahibuka nasihuka. Temanmu itu ada yang selalu memberikan nasihat kepadamu. Bahkan ada satu ulama berkata, khairul ashab man dallaka alal khair. Sebaik-baik teman adalah yang selalu menunjukkan kepadamu kebaikan-kebaikan, yang ngajak solat, ngajak ibadat, ngajak zikir, ngajak baca Quran, ngajak sedekah, ngajak majlis taklim. Ini kawan yang baik. Kalau kita nyimpang, dia ingat, jangan. Ya, ngapa nak ke situ? Tak boleh tu. Nah, ini yang bagus kawan nasihat. Jadi kita butuh kawan yang selalu mengingatkan kita, butuh kawan yang selalu menjaga kita. Jadi mereka saling berwasiat di dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Sabar. Hidup ini harus sabar. Hidup harus sabar. As-sabru nisful iman. Sabar itu separuh iman. Apapun yang kita lakukan harus sabar. Apapun dan sekalian. Tadi kita naik kendaraan, ngak motor, aku sabar. Aman tak sabar, tak sampai kita ke Masjid Agung ini. Apapun gawe kita aku sabar. Solat aku sabar, puasa aku sabar. Apalagi dengan ceramah ini. Aman tak sabar, tak kuat balik kita. Tak kuat balik. Duduk benar. Tak ngomong dikit ke ustaz tersinggung, nahan ke benar, mana mata ngantuk. Kalau kita berkelakar lain, tahan berjam-jam. Mana dengan ceramah, mana kena. Aku sabar. Yang sabar sampai selesai, yang balik tak sabar. Tapi tak seluruhnya ada gawe, ada urusan. Sabar. Kita ngajar ngadepi murid, sabar harus. Kita punya anak, ngadep anak kita sabar, apalagi ngadep bini. Aman tak sabar tiap hari berbala. Kadang-kadang kita tak ngawas, marah. Kenapa tak ngawas? Kita ngawas, tak marah pula. Kenapa orang ngawas? Kak sampai kata mati biar aku ni dah. Aku ngawas, marah. Tidak diawasi, marah. Sabar. Jadi selalu buat dalam kesabaran. Ada yang nanya, sabar tak ada batasnya tak? Sabar ada batasnya tak? Ada batasnya. Dia menghina kita satu kali, kita boleh sabar. 2 kali, boleh sabar. 3 kali, man istadraba walam yaghdab fahuwa khimar. Siapa orang yang mestinya sabar? Siapa orang yang mestinya marah? Siapa orang, ini kata Imam Syafi'i, man istadraba walam yaghdab. Siapa orang yang dia tu mestinya marah, walam yaghdab, tapi dia tidak marah, fahuwa khimar, maka dia adalah keledai. Contoh, kita berjalan sama orang rumah, nak raya, nak beli baju misalnya kan. Ada budak-budak jahil di jalan tu. Pipi bini kita dicoleknya. Sabar bini kita pipi dicolek, sabar aku. Jalan lagi, tahu-tahu boyoknya pula. Tabok sabar. Bukan sabar ente tu. Penakut. Keledai. Jadi kita yang sabar itu pribadi kita hadirin, pribadi kita. Misal kita bergawe sepatu baru disemir. Betul, tidak udah. Ya Allah, barulah disemir sepatu ni. Sabar. Ini musim hujan ini. Banyak jalan banyu, tahu-tahu budak bermotor hanya nyempet banyu tu ke pakaian kita. Sabar. Tapi kalau dia menghina orang tua kita, menghina Tuhan kita, menghina nabi kita, menghina agama kita, ini lain cerita lagi. Kata Buya Hamka, aku ni orang penakut. Kata Buya Hamka, aku ni orang penakut. Tapi kalau tangan Tuhan, kata orang Belanda, kalau tangan Tuhan sudah nempel di kepala aku nya, maka aku ni lupa kalau aku ni orang penakut. Aku ni orang penakut, kata Buya Hamka, aku ni orang penakut. Tapi kalau tangan Tuhan sudah nempel di kepala aku, maka aku lupa kalau aku ni orang penakut. Gawatnya kita ngadep yang lupa penakut inilah. Aku ni yang penakut, tapi kalau kau sudah menghina agamaku, menghina Tuhanku, menghina nabiku, menghina mak bapak aku, keluarga aku, aku ni lupa kalau aku ni yang penakut. Jadi wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi mereka saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok orang-orang ini, orang yang beriman, yang membuat amal soleh, yang mereka saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran, sehingga kita diselamatkan oleh Allah daripada termasuk kelompok manusia-manusia yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada waktu?
Kalau ada yang nak ditanyakan, kami persilakan. Astagfirullah. Kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Jika silakan menyebutkan namanya, asal sama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita ni membuang sifat celah dalam diri kita, Ustaz? Tumbuh ke sifat terpuji, Ustaz. Dan pada lepas Isya kita selalu dekat kepada Allah. Bagaimana caranya, Ustaz? Bisa bagaimana kita selalu dekat kepada Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, untuk membersihkan hati dari segala sifat-sifat yang tercela, caranya belajar tasawuf. Tasawuf itu adalah takhalli, tahalli, tajalli. Tasawuf takhalli, tahalli, tajalli. Itu mengosongkan hati dari segala sifat-sifat yang tercela, buang kalau sifat-sifat yang tak baik. Kemudian tahalli, diisi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Kemudian tajalli, tampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak ngerti mengenai tentang ketuhanan, belajar ilmu tauhid. Nak ngerti, kepengen faham mengenai tentang hukum-hukum agama, belajar ilmu fikih. Nah, kalau kita ingin membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela, belajar ilmu tasawuf. Kemudian yang kedua, maknanya supaya kita bisa sedekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat terus. Ingat. Ana jalisun liman zakarani. Aku, kata Allah, bersama dengan orang yang selalu ingat sama aku. Nah, jadi begitu kita ingat kepada Allah, maka saat itu kita dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lupa kepada Allah, berarti kita saat itu jauh. Jadi manusia dekat, selalu bertagarub kepada Allah. Dimanapun kita berada, selalu ingat kepada Allah. Apapun yang kita jenguk, ingat kepada Allah. Apapun yang kita dengar, ingat kepada Allah. Apapun yang kita rasakan sekarang ini, senang, susah, sedih, sehat, sakit, ada duit, buntu, ingat kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan, ta'arab ilallah firraha ya'rifuka bisyiddah. Ingatlah engkau kepada Allah di waktu engkau senang, niscaya Allah akan ingat kepada engkau di waktu engkau sedang susah. Silakan yang lain. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi kepada jamaah yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Abantat, kami izin bertanya. Perkenalkan dulu, nama kami Muhammad dari Pramuja, tinggal di 24 Ilir. Di pertanyaannya mengenai tajalil tadi ya. Nah, cara kita untuk mencapai tahapan tajalil tadi itu bagaimana? Dan kalau seandainya yang ingin mencapai tahapan tajalil tadi ialah orang yang istiqomah dalam kebaikan dan memiliki hati yang bersih, itu salah satu syaratnya untuk mencapai tahap tajalil tadi kan. Nah, tetapi seseorang ini dia tidak terlalu paham mengenai ilmu fikih dan lain-lain yang mengenai ibadah tersebut. Apakah tetap bisa ia mencapai derajat seorang wali? Dan bagaimana caranya kita melihat bahwasanya seorang itu wali, atau mungkin bagaimana ia mengetahui bahwasanya dirinya itu seorang wali Allah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inti itu sikap baik. Mana supaya jadi wali. Wali ini ada dua. Ada wali wahbi, ada wali kasbi. Ada wahbi, bukan wahabi. Wahbi. Ada kasbi. Wahbi ni memang dari kandungan, dari perut emaknya tu sudah ditetapkan dia ni bakal jadi wali. Itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam perut emaknya sudah ada ketetapan
dia ni lahir ni bakal jadi wali. Itu namanya wahbi. Ada lagi kasbi. Kasbi ni melalui usaha. Ikhtiar, itu belajar. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Arabi, akhir zaman ada 3 perkara yang mudah, sangat mudah didapati akhir zaman ini. Zaman kita ini. Satu, menjadi waliullah. Salat 5 waktu, tepat waktu berjamaah, zikir, kemudian berakhlakul karimah, tidak jahat hati sama orang, dan selalu mentasdikkan Allah Subhanahu wa taala. Di mata dia Allah tak pernah salah. Hujan bagus, panas bagus, dia sehat bagus, sakit bagus, ada duit bagus, buntu bagus, dia selalu mentasdikkan Allah. Itu sudah jadi wali dia. Kalau zaman dulu, banyak syarat. Ada sampai disebutkan 12 syarat kalau ingin jadi waliullah. Kemudian yang kedua, zaman ini mudah didapat ilmu pengetahuan. Mudah. Lain zaman dulu. Zaman dulu kan betul-betul ilmu tu fis sudur, la fis sutur. Orang dulu ilmu tu betul-betul fis sudur, la fis sutur. Di dada bukan di kitab. Sekarang ni banyak kitab. Bahkan kitab-kitab Arab sudah banyak diterjemahkan. Plus ditambah lagi ada Syekh Google pula. Jadi masalah apa baik, tanya sama Syekh Google langsung dijawab. Cuma tak tahu faham dari mana itu. Etikot dari mana tak tahu. Wagilah ada yang mengatakan dulu Imam Bukhari nyari satu hadis Imam Bukhari itu perlu waktu 6 bulan mengembara untuk mendapatkan satu hadis. Kita cuma perlu waktu 6 detik. Buka HP, Google, tok langsung metu hadis. Iya, luar biasa. Sekarang ini ada kan? Sekarang ini berkat ada Google ini. Dulu pribadi aku itu kalau nak nyari ayat, kita ngambil kitab Fathur Rahman dulu. Ngambil kitab Fathur Rahman. Kitab Fathur Rahman kan pernah dilaksanakan dalam cerdas cermat itu. Jadi kalau nak nyari ayat, ambil kitab Fathur Rahman dulu nyari. Lama nyari tu. Sekarang ini buka Google, nyari ayat betul langsung. Jadi ilmu. Jadi kalau nak jadi orang berilmu zaman kita ni mudah nian. Kalau nak galak belajar, lolo nian. Ustaz banyak, kiai banyak, ulama banyak. Nah, yang ketiga umrah. Umrah kan tahun-tahun ni lah kan yang ramai kan. Mungkin 10 tahun, 20 tahun yang silam itu agak jarang orang melaksanakan umrah. Kalau ini, tidak tiap hari umrah ni. Dah 2 aneh lagi macam mana umrah. Pecak nak ke Jakarta beh. Ada lagi nak mana umrah, pecak kena ke pasar 16 Elir beh. Tahu-tahu balik dari umrah. Tahu-tahu balik. Nah ini jadi akhir zaman 3 perkara ni mudah didapat. Menjadi waliullah, mendapatkan ilmu dan melaksanakan ibadah umrah. Nah jadi wali Allah, kalau memang Allah menghendaki dia menjadi wali, hadirin, bisa. Salah satu cerita manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultan Auliya Al-Qutbi Al-Bani, Abi Muhammad Sayyidi Syekh Abdul Qadir bin Abi Saleh Musa Al-Jailani rahimahullah. Ketika beliau berjalan, ada satu muridnya nyengok dari belakang. Nak ke mananya Syekh ni? Tuntutnya dari belakang. Tahu-tahu bingung dia. Semua kata ini di mana ininya? Syekh Abdul Qadir Jailani sudah hilang. Nah, ini aku di mana? Padahal di Baghdad di Irak. Tadinya di Irak, di Palembang. Tahu-tahu sudah ada di tempat yang lain. Yang aneh bagi semurid ini. Ini mana? Nyesel juga dia melok-melok guru tadi kan. Nah, melok jalan. Tahu-tahu sekejap sudah ada tempat yang lain. Maka dia mekik gurunya, Syekh Abdul Qadir, Ustaz Syekh misalnya. Kiai kalau gitu. Lalu datang Syekh Abdul. Nah, ente ni ngapa di sininya? Ngapa di sini? Syekh Abdul Qadir kan tahu ni. Ngapa di sini? Ana melok antum Syekhnya. Terus dia tahu ada di sini. Ini di mana? Rupa di Romawi ada ni. Syekh Abdul Qadir ni sedang mencukur rambut seorang pendeta. Seorang pendeta itu dicukur rambutnya, kata Syekh Abdul Qadir, nanti suatu saat si pendeta ini akan jadi waliullah. Nah, si pendeta itu bakal jadi waliullah. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau ada keinginan kita ingin jadi wali, kita berusaha, belajar. Belajar.
Yang namanya wali tu pintar, dah kata wali lolo. Wali tu pintar, kekasih Allah SWT. Nah, wali ni macam-macam. Ada wali dia tahu kalau dirinya tu wali. Dia tahu dirinya tu wali. Dan orang tahu dia itu wali. Ada satu, dia tahu dirinya tu wali dan juga orang tahu kalau dia tu wali. Yang kedua, dia tahu dirinya tu wali tapi orang tak tahu kalau itu wali. Kecuali sama-sama wali. La ya'rifu wali illa wali. Tidak kenal wali kecuali sama-sama wali. Ada kode etiknya itu. Yang ketiga, dia tak tahu kalau dia itu wali, tapi orang lain tahu kalau dia itu wali. Yang keempat, sama-sama tak tahu. Dia tak tahu, orang lain tak tahu kalau itu wali. Dan setelah dia meninggal, baru tahu kalau itu wali. No, wali. Keramat. Jadi ada yang keramat sebelum meninggal, sudah keramat. Ada setelah dia meninggal baru keramat. Waktu dia hidup dia keramat, ada keramat, begitu dia meninggal habis karomahnya. Tapi ada yang waktu hidup tidak ada karomah, tapi begitu dia meninggal, nah baru ada karomahnya. Ada waktu hidup sampai mati ada karomahnya. Nah, mungkin banyak kita dengar cerita-cerita Karamatul Aulia. Beli buku namanya buku Karamatul Aulia, keramat para wali. Nah, jadi hadirin, kita pesan daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin, kita tidak boleh membenci orang mukmin, tak boleh. Khawatir, takutnya orang yang kita benci itu adalah wali. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, Allah telah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam perbuatan baik. Allah menyembunyikan kemarahannya, kemurkaannya di dalam perbuatan maksiat. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di dalam malam-malam Ramadan. Allah menyembunyikan ajal, kematian di dalam umur. Allah menyembunyikan salatul wusta di dalam salat 5 waktu. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Peliharalah salat yang 5 waktu dan salatul wusta, salat pertengahan. Maksudnya kan salat wajib 5 waktu. Kalau kita 4 waktu kita laksanakan hari, 4 waktu laksanakan. 1 waktu kita tinggalkan. Ternyata salat ini adalah salatul wusta, maka 4 waktu yang kita laksanakan itu batal. Nah, yang mana salatul wusta? Ada yang mengatakan salat subuh pertengahan. Coba kita hitung dari maghrib isyak, subuh, benar tak? Benar. Ada yang mengatakan bukan subuh, zuhur. Hitung dari isyak, subuh, zuhur, benar juga. Ada yang mengatakan asar, hitung dari subuh, zuhur, asar. Ada yang mengatakan maghrib, hitung dari zuhur, asar, maghrib. Ada yang mengatakan isyak, hitung dari asar, maghrib, isyak. Jadi yang mana? Sudah 5 yang tinggalkan. Nah, yang keenam, Allah menyembunyikan para walinya di antara orang-orang yang beriman. Jadi jangan-jangan di sini ada wali. Wali ini ada wali masyhur, ada wali mastur. Kalau wali masyhur itu seperti Habib Umar bin Hafiz, itu Syekh Abdul Qadir Jailani, itu wali masyhur. Dari pakaian kita lihat, Allah sudah terkenal wali. Masyhur, terkenal. Nah, yang jadi masalah kita ni wali mastur yang tertutup. Kita nyangkut cak wong lolo, cak wong buyan, rupanya wali itu. Contoh kamu, misal ada acara sering kita adakan Mas Pura biasa di BKB Tabligh Akbar saya. Habis acara, kadang-kadang jemaah yang di bawah ni berebut nak salaman dengan asatid yang di pucuk ini, ulama yang di pucuk. Ya boleh, tak apa-apa, silakan nak salaman sama kiai ini, sama ustaz ini, sama hab boleh. Tapi kadang-kadang di situ ada yang duduk pakai kopiah miring pula. Bajunya, kancingnya duikok putus. Awak ngantong asoy. Sendal jadi sikok abang, sikok kuning. Kamu tombori. Wak minggi wak situ wak, ke tombor wong situ nak awak duduk. Padahal yang inilah oncaknya ni. Ini oncaknya. Suksesnya acara Tabligh Akbar itu karena berkat wong ini. Wong ini kita tombor. Karena nak salaman dengan yang Ustaz Nurdin tadi, karena pakai saubat, pakai jubah. Ini wali mungkin. Yang ini. Nah, jadi hati-hati. Nah, sekarang poin terakhir tadi. Mak mana supaya kita tahu orang itu wali. Ini pernah tu Ustaz nanya sama salah satu guru Ustaz, mak mana kita nak nawi. Kita kan bukan wali. Mak mana supaya kita tahu lah ini wali, ini hebat. Kata Ustaz Ali, dan ini ada 2 yang aku tanya Ustaz Yunus Banten, guru aku.
dan juga guru aku Sa'aliman. Awasi mukanya dan hidupkan zikir. Kalau gai itu bercahaya dan kita ingat kepada Allah, berarti dia wali. Sebaik-baik manusia kalau kita memandangnya, memandang wajahnya, kita ingat kepada Allah. Kalau kita mendengar ucapannya, kita akan ingat kepada Allah. Akan bertambah pengetahuan kita tentang Allah. Dan kalau kita melihat tingkah laku dan perbuatannya, akan semakin bertambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Itulah orang yang hebat. Aku ulang lagi, kalau kita mandang mukanya, kita ingat kepada Allah. Kalau kita mendengar ucapannya, akan bertambah pengetahuan kita tentang Allah. Dan kalau kita melihat tingkah laku dan perbuatannya, semakin semangat kita beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassa amin buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Barikillahumma lana fi syahri ramadan, barikillahumma lana fi syahri ramadan, barikillahumma lana fi syahri ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil quran wa qani'na bi qillati ta'am wal kalam wal manam wahfazna minaz zunubi wal asam warzuqna husnal hitam bi jahi sayyidina Muhammad khairil anam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sampai jumpa Khamis depan insyaallah. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula ceramah kita pada asar pada sore hari ini. Terima kasih kepada Al-Ustadz Ki Agus Haji M. Nurdin Mansur yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kami informasikan kepada para jamaah bahwasannya ba'da subuh besok akan ada ceramah yang insya Allah akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadz Haji Muhammad Iqbal Harun LC. Saya dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, mohon maaf